Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kerajaan Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudera Atlantik, memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun dan pegunungan yang terjal. Maroko merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki garis pantai di Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Tahukah Anda bahwa di Maroko juga turun salju? Dan saat cuaca cerah, Anda bisa melihat Maroko dari Spanyol. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui seperti apa orang Maroko, apa makanan mereka, dan apa kebiasaan mereka yang paling aneh. Sebesar 99% populasi Maroko, atau sekitar 37,4 juta jiwa adalah Muslim. Dan hampir semuanya adalah Sunni. Agama terbesar kedua di negara ini adalah Kristen, dengan 1% dari populasi. Maroko adalah negara Afrika Utara yang terletak di ujung barat Laut Afrika, di ujung benua Eropa. Selat Gibraltar memisahkan Spanyol dari Maroko dengan rentang air 13 km. Kata Gibraltar, PDB per kapita Maroko adalah 58 juta. Negara ini menempati urutan ke-8 dalam daftar negara Arab terkaya pada tahun 2023. Maroko terletak di barat Laut Afrika dengan garis pantai menghadap Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Ini adalah tujuan wisata nomor 1 di Afrika. Dikunjungi lebih dari 9,00 turis dari berbagai negara. Namun Maroko merupakan negara paling barat di dunia. Arab memiliki kebudayaan yang merupakan campuran antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Berber. 80% wilayah Sahara Barat dikuasai Maroko. Di sini Anda dapat mengunjungi salah satu kota paling terkenal, yaitu kota Marrakesh yang disebut sebagai Kota Merah. Disebut demikian karena bangunannya banyak yang terbuat dari tanah liat merah. Yang keempat, Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawini yang berlokasi di Fes, dianggap oleh UNESCO dan Guinness Book of Records sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Universitas ini didirikan pada tahun ke-859 KAM. Bahasa resmi di Maroko adalah bahasa Arab dan Berber atau Amazigh. Tetapi bahasa Arab Maroko Tamasik, Hassani Yarif, Tashelhit Prancis, Spanyol dan Inggris juga digunakan. Salah satu tradisi wanita Berber adalah menato wajah, dagu, dahi, tulang pipi, tangan atau kaki. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk seni, tetapi bersifat untuk pelindung magis. Haratin adalah kelompok etnis yang mendiami Aljazair, Maroko, dan Mauritania di oasis Sahara. Mereka memiliki kulit yang lebih gelap dibandingkan kelompok penghuni gurun lainnya dan merupakan perkawinan sedara, yang berarti mereka biasanya tidak kawin dengan kelompok sosial lainnya.
Namun sebelum hari pernikahan, pengantin pria memberikan hadiah kepada istrinya, termasuk gula dan pacar. 2 hari sebelum hari besar, pengantin wanita harus menghadiri hammam tradisional bersama anggota keluarganya untuk menyucikan diri. Dan calon pengantin beserta keluarga menyanyikan lagu-lagu daerah. Acara berikutnya adalah penggunaan henna, di mana seorang menggambar simbol dan pola di tangan dan kaki pengantin wanita. Upacara pernikahan berlangsung dari 4 sampai 8 jam. Selama pernikahan, Negafa atau penata rias bertugas memastikan pengantin wanita tetap anggun sepanjang hari. Pakaian adalah bagian penting dari budaya dan ketika orang Maroko, banyak warga Maroko, terutama di daerah pedesaan, akan tersinggung dengan pakaian yang tidak menutupi seluruh bagian tubuh yang dianggap pribadi, termasuk kaki dan bahu, terutama bagi wanita. Saat makan di kafe setempat, atau jika Anda diundang ke rumah, Anda mungkin menyadari bahwa yang lumrah adalah menggunakan tangan daripada menggunakan pisau dan garpu saat diundang ke sebuah rumah. Biasakan untuk melepaskan sepatu sebelum memasukinya. Merupakan kebiasaan masyarakat Maroko untuk membawa hadiah, kue manis atau teh dan gula. Dan Anda bahkan dapat membawakan daging untuk keluarga yang lebih miskin. Salah satu kekecewaan yang mungkin Anda alami adalah jika Anda bukan seorang Muslim, Anda tidak dapat sembarangan memasuki masjid-masjid di Maroko. Hanya Masjid Raja Hasan II yang menjadi satu-satunya masjid yang boleh dimasuki non-Muslim. Maka mata uang Maroko adalah dirham. 1 dirham sama dengan 1.499 rupiah. Jika Anda pergi ke Maroko, ingatlah bahwa Anda diharapkan memberi tip di kafe, restoran kuli angkut, atau pengangkut bagasi. Hewan lambangnya adalah singa atlas atau singa barbari. Hewan cantik yang sayangnya punah di alam liar dan hanya ditemukan di beberapa kebun binatang. Selain itu, di selatan Maroko Anda dapat mengamati fenomena unik. Kemanapun mata Anda memandang, Anda akan melihat lusinan kambing yang menggantung, bermalas-malasan di puncak-puncak pohon. Biasanya, kambing-kambing tersebut memakan buah dari pohon argen, yang dapat tumbuh hingga 10 meter dan hidup selama 200 tahun. Pohon tersebut berduri, tapi kambing di sana telah mempelajari untuk beradaptasi menghadapi kondisi pohon tempat mereka mencari makan itu. Namun selama 2 dekade terakhir, popularitas dan harga minyak argen telah meroket hingga menjadi minyak termahal di dunia, dengan harga sekitar 4,60 per liter. Dan yang keempat, di Maroko terdapat reruntuhan Kekaisaran Romawi. Yang paling mengesankan berada di dekat Mykines atau Magnes. Di tempat ini Anda dapat menyaksikan mosaik dan kolam yang terpelihara dengan baik, serta sejumlah besar bangau yang menghuninya. Nah, di sini dekat mercusuar Cabo Espartal. Di utara terdapat apa yang disebut Cuevas de Hercules.
Ini adalah sebuah kompleks gua yang terletak di dekat kota Tangier, Maroko. Gua ini memiliki beberapa cerita dan legenda yang melekat padanya, di mana Hercules dalam salah satu tugasnya, menurut mitologi, memisahkan Afrika dari Eropa dengan menggunakan kekuatannya yang legendaris. Gua ini memiliki dua muara. Satu menghadap Samudra Atlantik dan yang lainnya menghadap Laut Tengah. Yang kedua di Jemaah Elf Naskar di Marrakesh. Anda akan melihat segalanya, mulai dari peramal nasib dan pawang ular, penyair dan pendongeng, hingga pelatih monyet. Selama hampir 1000 tahun, alun-alun ini berfungsi sebagai pasar dan tempat pertemuan di jantung kota, di mana di Maroko tidak ada unta. Yang ada hanya dromedaris. Dromedari adalah hewan yang hanya memiliki satu punuk. Berbeda dengan unta yang memiliki dua punuk dan unta lainnya. Seperti di seluruh Afrika Utara, daging unta dikonsumsi dan paling digemari. Di Maroko, unta dan unta memiliki perbatasan darat dengan Spanyol di kota Keunta dan Melilla. Madinah Fez merupakan bagian benteng tua kota Fez. Dianggap sebagai Madinah terbesar di dunia. Dan dianggap juga sebagai zona pejalan kaki terbesar di dunia. Menurut Forbes, hidangan khasnya adalah kaus-kaus terbuat dari gandum, sayuran buncis, dan daging unta atau ayam. Biasanya disajikan pada jamuan makan di hari Jumat, hari doa yang setara dengan hari Minggu Kristen. Hari Jumat sebagai hasil dari geografi wilayah tersebut. Profil genetik penduduk Maroko merupakan mosaik kompleks dari garis keturunan Arab Maghrib atau Maghrib asli, serta unsur-unsur dari Afrika Timur Laut, Eropa, Asia Barat dan Afrika Barat pada tingkat yang berbeda-beda. Eropa. Pelabuhan Casablanca adalah salah satu pelabuhan buatan terbesar di dunia dan terbesar di Afrika Utara, Tiongkok. Di antara kuliner Maroko yang sangat populer adalah diafa atau diva, yaitu jamuan makan yang terdiri dari berbagai macam masakan yang biasanya dikonsumsi hanya dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Masakan Maroko secara tradisional memadukan rasa asin dan manis, seperti masakan semur yang disebut tagines. Minuman khas Maroko adalah teh hijau dengan mint. Diminum 5-6 kali sehari dan disajikan dengan al-baradeh, yaitu wadah dari stainless steel yang digunakan untuk menuangkan teh ke dalam gelas. Namun Maroko memiliki resort ski tertinggi di Afrika. Okai Medan terletak di Atlas pada ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Maroko adalah salah satu eksportir sarden kalengan terbesar di dunia. Begitu juga kurma Maroko yang terkenal di dunia. Kostum khas Maroko adalah jelabah, yaitu tunik berkerudung yang menutupi leher hingga kaki. Lebar untuk pria, biasanya bergaris vertikal, dan untuk wanita lebih ketat dengan hiasan bordir.
Wanita mengenakan jilbab, sedangkan pria mengenakan topi tradisional berwarna merah yang disebut fez atau tarbus. Pada akhir pekan kedua bulan Mei, di Kela Amogona, Festival Mawar Maroko tradisional dirayakan. Tujuan dari festival ini adalah mengumpulkan bunga mawar untuk membuat ekstrak mawar yang terkenal. Seperti bunga mawar. Di Maroko, pemandian Heimen atau Turki adalah pemandian tradisional. Ini pemandian uap di mana Anda berpindah dari ruangan hangat ke ruangan yang lebih panas dan akhirnya mandi air dingin. Masjid Hasan II di Casablanca adalah yang terbesar keempat di dunia. Dengan menara setinggi 200 meter, merupakan yang tertinggi kedua setelah menara Masjid Al-Jazir, Jamak Al-Jazair. Berbeda dengan sebagian besar negara barat. Warna untuk menyatakan duka di Maroko adalah putih. Yang keempat, Gunung Toubkal. Terletak di Pegunungan Atlas. Memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter. Merupakan puncak tertinggi di Maroko dan di seluruh Afrika Utara. Lala atau Nyonya adalah gelar penghormatan Maroko yang berasal dari Amazigh atau Berber. Panggilan ini digunakan untuk wanita yang umumnya berasal dari bangsawan. Kata ini juga dapat digunakan untuk menyapa wanita yang lebih tua karena rasa hormat. Dan wanita manapun yang diyakini sebagai keturunan Muhammad mempunyai gelar Lala. Namun di Maroko, siapapun yang diyakini sebagai keturunan Muhammad mempunyai gelar Sidi atau Tuan, atau Molai, atau orang utama, namun di kaki pegunungan Rif. Dekat Tetawan, ada kota aneh bernama Chefsaouen atau Showen, di mana hampir semua rumahnya dicat biru termasuk pintu dan jendela. Ada beberapa hipotesis mengapa mereka mengecat rumahnya dengan warna biru. Kemungkinan besar adalah populasi besar Yahudi Separdij yang tinggal di sana menggunakan warna yang terkait dengan agama mereka, dan seluruh kota meniru warna tersebut. Hamzah atau tangan Fatimah adalah simbol yang digunakan di Maroko dan negara-negara Arab lainnya untuk menangkal nasib buruk dan mata jahat. Maroko adalah rumah bagi kera barbari, yang merupakan satu-satunya anggota genus Macaco yang hidup di luar Asia. Ini adalah satu-satunya spesies monyet yang hidup di alam liar di Eropa. Oleh karena itu disebut juga monyet Gibraltar. Negara ini memproduksi 35 juta botol anggur per tahun, di mana 30 juta diantaranya dikonsumsi di wilayah Maroko. Sisanya diekspor, terutama ke Prancis. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Maroko adalah Muslim, sehingga melarang konsumsi alkohol. Selain itu, mereka menyebut Maroko sebagai Hollywood kecil Afrika, karena banyaknya film yang dibuat di sana. Di pinggiran kota Ouarzazate, di tepi gurun Sahara, Anda dapat mengunjungi Atlas Film Studio, pusat industri film Maroko dan salah satu studio film terbesar di dunia. Adegan dari film seperti Gladiator,
Tamami dan Star Wars telah difilmkan di sini. Di Amerika Serikat, Maroko terkenal dengan produk kulitnya. Bahkan proses pembuatan, dari penyamakan kulit hingga pengerjaan, akhirnya menjadi daya tarik wisatawan di negeri ini. Salah satu taman terindah di negara ini adalah Taman Majoral di Marrakesh. Dibangun oleh seniman orientalis Jacques Majorelle yang membutuhkan waktu 40 tahun untuk menyelesaikannya. Namun di Provinsi Ouarzazate, di tepi sungai Onila, terdapat Sor Eid Benhadou atau Kastil Eid Benhadou. Dan saat ini hanya sekitar 5 keluarga yang tinggal di kota kuno besar ini. RCB adalah bukit pasir di Maroko. Orang Maroko mandi di pasir untuk melawan rematik. Selama waktu terpanas tahun ini, mereka dikubur sampai leher di pasir panas selama beberapa menit. Di Maroko, sebagian besar madrasah tidak aktif dan hanya berfungsi sebagai tempat wisata. Di antaranya adalah Madrasah Bowing Nania di Fes, yang sebagian masih berfungsi sebagai sekolah, dan Madrasah Ben Yosef di Marrakesh, yang terbesar di negara ini, dan salah satu yang terbesar di Afrika Utara. Di kota Magnes, terdapat sebuah penjara kuno yang unik di dunia, yaitu penjara Kara atau Habskara. Yang aneh adalah letaknya di bawah tanah dan tidak memiliki jeruji atau pintu keamanannya. Didasarkan pada fakta bahwa ia berada di bawah tanah dan dirancang sebagai labirin tak berujung dengan satu pintu masuk. Benteng Portugis di Al-Jadida juga dikenal sebagai Kidadila atau Mazagan, adalah sebuah benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 di Al-Jadida, yang saat ini merupakan bagian dari Maroko. Benteng ini dibangun pada tahun 1502 oleh Raja Manuli dari Portugal. Jika Anda suka berselancar, tempat yang wajib Anda kunjungi adalah La Katedral. Pantai terbuka yang memiliki gelombang besar yang cukup konsisten. Di Bandara Mohammed Quinto di Casablanca, terdapat salah satu patung terkenal yang terbuat dari bandar ulang karya seniman Maroko, La Candui. Dekat Ouarzazate, Anda dapat melihat menara besar yang bersinar dengan menggunakan sinar matahari. Itu milik pembangkit listrik tenaga surya Nur Ouarzazate. Luasnya setara dengan 3.500 lapangan sepak bola dan merupakan pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi terbesar di dunia. Yang kedua, Gua Taforal adalah sebuah gua arkeologi yang terletak di Maroko. Gua ini terkenal karena merupakan situs arkeologi yang mengungkapkan bukti kehidupan manusia prasejarah. Penemuan di gua ini mencakup artefak seperti alat-alat batu, lukisan dinding, dan sisa-sisa manusia prasejarah. Salah satu penemuan di tempat ini yang terkenal adalah fosil manusia Cro-Magnon yang ditemukan di gua ini, yang menjadi bukti keberadaan manusia modern di wilayah tersebut. Pasar Souk El Hedi di kota Agadir adalah salah satu pasar
terbesar di Afrika Utara, dengan sekitar 6.000 toko yang menjual segala jenis produk tradisional. Sisa-sisa Homo sapiens tertua yang ditemukan sejauh ini adalah 5 kerangka yang ditemukan di situs arkeologi di Jebil, Earhoward di Maroko, berusia setidaknya 300.000 tahun. Kedua-dua hadiah yang dianggap sangat berharga di Maroko adalah susu dan gula, karena melambangkan kebahagiaan. Ketiga, sekitar 23 pantai di Maroko mendapatkan status bendera biru karena kualitas air, pengelolaan air limbah, dan pendidikan lingkungannya. Ketujuh, di Tarfaya Barat Darabat, ibu kota Maroko, terdapat ladang angin terbesar di Afrika Utara dengan 165 mesin yang tersebar di lahan seluas 400.000 hektar. Setelah itu, atlet Maroko Nawal Am-Motawakal memenangkan medali emas lari gawang 400 meter di Olimpiade Los Angeles 1984. Menjadi wanita Afrika pertama dari negara Islam yang memenangkan medali emas. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak konten hebat dari seluruh dunia, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.